Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dinda Umi Nugrahanti sebagai pendamping produk halal B3H EWI. Ini saya akan menjelaskan terkait seberapa penting kita mengurus sertifikat halal untuk usaha kita. Sebelumnya izin Bapak Ibu untuk share screen ya. Nah, baik, kita mulai di sini program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil. Nah, ini sudah mendapat piagam penghargaan ya, Bapak Ibu. Edukasi Wakaf Indonesia atau biasa disebut EWI. Sebagai lembaga pendamping proses produk halal LP3H, kategori penyerapan kuota sehati 2025 terbanyak pertama sampai dengan acara Rapat Kerja Nasional EP3H tahun 2025. Apakah sertifikat halal atas produk makanan dan minuman merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha? Ya, mari kita bahas. Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab 3, Hak dan Kewajiban Konsumen. Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Nah, sudah jelas Bapak Ibu, sudah ada dasar hukumnya, jadi eh, memang sangat penting ya. Nah, ini ada bab 4 perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu poin pertama tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan. Poin H, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Pasal 4, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal 23, pelaku usaha berhak memperoleh poin 1, informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal. Poin 2, pembinaan dalam memproduksi produk halal dan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Nah, ini penyelenggara jaminan produk halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Mungkin sebelumnya dihandle oleh Majelis Ulama Indonesia, kemudian terdapat perubahan kewenangan penerbit sertifikat halal yaitu sekarang ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia atau biasa disebut BPJPH. Kemudian untuk logo sendiri juga ada perubahan ya Bapak Ibu, yang sebelumnya bisa dilihat sendiri di bagian kanan itu adalah logo yang dulu masih tertulis Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang sekarang logonya sudah diperbarui menjadi di tampilan yang kiri bawah yang bertuliskan Halal Indonesia. Nah, kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Pasal 98.1, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Poin 2, pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria. Poin A, produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Poin B, proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Nah, ini adalah besaran omset. Kalau lebih dari 50 miliar per tahun, maka sertifikat halal berbayar mandiri. Kemudian ada kategori menengah, yaitu omset sebesar 15 miliar sampai dengan kurang lebih sama dengan 50 miliar per tahun. Ini juga sertifikat halal berbayar mandiri. Kemudian ada kategori kecil dengan omset 2 miliar sampai kurang lebih sama dengan 15 miliar per tahun.
Kemudian ada mikro dengan omset 0 rupiah sampai kurang lebih dari 2 miliar per tahun. Nah, ini bisa pengurus sertifikat halal secara gratis, Bapak Ibu, atau bisa biasanya disebut dengan sehati. Produk makanan dan minuman apa saja yang wajib memiliki sertifikat halal? Mari kita bahas. Nah, ini tampilan sertifikat halal nanti jika sudah disetujui Bapak Ibu. Dengan memiliki sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman membuat usaha Anda lebih dipercaya pelanggan. Boleh tidak pelaku usaha non-muslim didampingi untuk mendapat sertifikat halal gratis? Jawabannya adalah boleh, Bapak Ibu. Ini ada contohnya sertifikat halal untuk pelaku usaha yang non-muslim. Nah, 13 jenis produk makanan self-declare. Pertama, ada olahan buah dan sayur. Ada permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, makanan ringan siap santap, kedai makanan dan minuman, susu dan analoginya, lemak, minyak dan emulsi minyak, es untuk dimakan. Nah, ini adalah flyer-flyer yang barusan saya sebutkan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sebagai pendamping proses produk halal, Bapak Ibu sudah tidak usah bingung lagi untuk mengedit, mendesain flyer. Ini sudah disediakan. Ada kecap kedelai, ada saus tomat, saus cabai. Ini ada gado-gado, lotek, ada rempeyek, telur asin. Nah, ini saya percepat ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilihat sendiri di halaman Swakarta Bapak Ibu. Nah, ada banyak sekali ini produk-produk yang bisa diajukan. Nah, 6 jenis produk halal minuman self-declare. Kalau sebelumnya adalah produk makanan, ini adalah produk minuman. Terdiri dari konsentrat buah dan sayuran. Kemudian aneka minuman ringan non-soda, kopi, teh, dan sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk jus buah dan sayuran. Nah, ini flyernya untuk minuman. Ada jamu, ada wedangan, ada susu kedelai, es krim, es serut, es buah. Nah, ini saya percepat ya, Bapak Ibu. Ada kopi, minuman coklat. Nah, ini ada 13 jenis warung makanan self-declare. Ada warung makan khas Sunda, warung soto ayam atau sapi, warung mie bakso atau ayam, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate ayam kambing, warung makan nasi atau mie goreng, dan lain-lain ini. Nah, kalau dulu kalau warung itu tidak bisa self-declare, tapi kali ini sudah bisa ya Bapak Ibu, jika nama usahanya berbunyi warung. Ini adalah contoh flyer. Ada bakso, ada mie. Nah, apa yang dimaksud dengan sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil? Mari kita bahas. Nah, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Pasal 103.1 dalam hal permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 tidak dikenakan biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Poin 2, kriteria dan tata cara penetapan pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak dikenai biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh kepala badan. Pasal 104.1 dalam hal permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat 1, pendanaan dapat dilakukan juga dengan A. Anggaran, pendapatan, dan belanja daerah, pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil, pembiayaan dari dana kemitraan,
bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Poin 2, pembiayaan sertifikasi halal dapat berasal dari pembiayaan pelaku usaha mikro dan kecil yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Nah, ini ada logo halal dan logo BPJPH. Ada kuota, jadi setiap tahun itu ada kuota ya Bapak Ibu. Di tahun 2025, lembaga kita sudah mendapatkan 1 juta kuota dengan alokasi anggaran 230 miliar rupiah. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil? Mari kita bahas. Syarat mendapatkan fasilitas sertifikat halal gratis atau SHATI. Pertama, pelaku usaha mikro atau kecil memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Bila belum memiliki akan dibantu oleh pendamping proses produk halal EWI. 3. KPLI sesuai dengan kriteria SHATI. Pengecekan KPLI akan dibantu oleh pendamping proses produk halal EWI. Berikutnya, foto produk dengan label nama produk atau merek. Nah, ini adalah contoh foto produk dengan nama atau merek. Ini ada puding, mochi, pie. Ini juga contohnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini dengan background putih lebih baik. Nah, seluruh proses pengajuan sertifikasi halal gratis atau sehati akan dibantu oleh pendamping proses produk halal edukasi Wakaf Indonesia atau P3HEW tanpa biaya. Nah, ini adalah contoh surat tugas P3H. Terdapat kartu nama, surat tugas, dan identitas. Nah, sepertinya sudah cukup Bapak Ibu terkait presentasi atau sosialisasi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.